Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu sampai detik hari ini Tuhan. Terima kasih atas perlindungan-Mu semalam Tuhan, sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak dan kembali pada pagi hari ini untuk memulai aktivitas-aktivitas kami Tuhan dengan sehat dan penuh semangat. Sebentar kami juga ingin mendengarkan renungan firman-Mu. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi pewarta sabda-Mu Tuhan, pelaksana firman-Mu, menjadi saksi dan alat-Mu dimanapun kami berada. Bukalah mata hati dan pikiran kami, agar kami semakin harinya semakin dipenuhi oleh pengetahuan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Renungan pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 sampai ke 10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, surat Korintus dibuat oleh Rasul Paulus. Kita tahu dan kenal Rasul Paulus adalah rasul yang sering membagikan Injil kepada umat-umat melalui surat-surat yang ditulisnya di dalam penjara. Kenapa Paulus masih bisa bahkan rela untuk meluangkan waktunya, meluangkan energinya, walaupun di dalam siksaan, di dalam penjara, di dalam hukuman pun dia tetap bisa mewartakan firman Tuhan? Itu karena di dalam Filipi ayat 1-14 Paulus berkata bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi artinya Paulus menganggap bahwa hidupnya yang sudah setelah bertobat itu, dia menganggap hidupnya adalah sebagai utusan Tuhan, sebagai pewarta sabda Tuhan. Jadi sekalipun ia dianiaya, disiksa, dihukum, dipenjara dan lain sebagainya, dia tetap setia mewartakan firman Tuhan. Dikatakan yang terakhir, mati adalah keuntungan. Karena di dalam hidupnya Paulus sudah banyak memberitakan firman Tuhan, sudah banyak mewartakan sabda-sabda Tuhan, sudah menjadi pengikut Kristus, maka otomatis dalam kehidupan, dalam kematiannya nanti pun dia juga akan mengikuti Yesus. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa tidak bisa melalui Bapa tanpa melalui aku. Dan barang siapa yang mengikuti aku, dia tetap akan hidup walaupun dia telah mati. Itulah karena jika kita telah mengikuti Kristus, walaupun hidup kita penuh siksaan, penuh cobaan, penuh tantangan, penuh permasalahan, kita memiliki Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat. Tuhan Yesuslah ini sebagai jembatan antara kita kepada Bapa, kepada Sang Penguasa. Dikatakan di ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Kenapa Paulus bisa berkata begitu? Di dalam
perjanjian baru dikatakan bahwa berbahagialah kamu yang dianiaya karena aku, karena Yesus. Maka kamu adalah empunya kerajaan. Jadi, jika kita dianiaya, jika kita dalam masalah, dalam pencobaan, dijahati orang, dihukum, dipenjara, sekalipun kita tidak berbuat salah atau kita justru melakukan kebenaran tetapi malah orang-orang mencela kita, kita tidak usah khawatir. Ibaratnya orang Jawa, urip iku mau mampir ngombe. Hidup hanya untuk mampir untuk berminum, untuk makan saja. Habis itu udah selesai. Itu peribahasa dalam bahasa Jawa yang artinya bahwa hidup yang sebentar ini tidak boleh kita sia-siakan. Karena hidup setelah kehidupan di dunia ini bersifat selamanya. Artinya kita di dalam kehidupan dunia ini juga menentukan nasib kita di kehidupan seterusnya. Jadi kalau di kehidupan dunia ini kita sudah dicela, sudah dihukum, sudah difitnah dan lain sebagainya, kita yang penting sudah melakukan firman Tuhan, sudah mewartakan sabda Tuhan, sudah mengikuti Kristus, sudah mengikuti Yesus itu sendiri. Karena walaupun di dalam hidup kita banyak masalah, kita nanti di surga sudah tenang, sudah diangkat Roh Kudus. Walaupun tubuh kita sudah mati, raga kita sudah mati, kita habis meninggal juga diangkat Roh Kudus menuju ke surga. Jadi saudara-saudara, renungan pada hari ini mengajarkan kita, mengingatkan kita agar kita tetap terus melaksanakan kebenaran, melakukan kebenaran, mewartakan firman Tuhan dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisinya, apapun hasilnya nanti, entah dicela, diterima, ditolak, atau apapun itu biarlah menjadi pertanggungjawaban Tuhan. Karena kalau kita dicela dalam nama Tuhan Yesus, mereka tidak mencela kita, tetapi mereka mencela Yesus yang kita bawa. Amin. Jadi kalau kita ditolak karena mewartakan firman Tuhan, karena kita memberikan sabda Tuhan pada orang lain, tetapi orang lain menolak, mereka tidak menolak kita, tetapi mereka menolak Tuhan Yesus yang kita bawa untuk kepada mereka. Amin. Jadi mereka menolak keselamatan itu. Mereka menolak Tuhan yang kita bawa untuk kita ajarkan kepada Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas anugerah-Mu, atas renungan pada pagi hari ini, Tuhan, mengingatkan kami, Tuhan, untuk tetap terus teguh dalam iman akan kebenaran-Mu, Tuhan, untuk tetap mewartakan firman-Mu, Tuhan, apapun hasilnya, Tuhan, bagaimanapun kondisinya, orang-orang yang kami wartakan, orang-orang yang mendengar kami serahkan dalam tangan kuasa. Terima kasih Bapa, pakailah kami menjadi pewarta sabda-Mu, Tuhan, pelaku firman-Mu. Pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu untuk mewartakan sabda-Mu di tengah kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Haleluya. Amin.